Di episode sebelumnya, Xiaoyan bertarung dengan Wang Cheng sehingga identitasnya diketahui oleh semua orang tak terkecuali Lei Zunze dan Fei Tian, sehingga Fei Tian pun mengejar Xiaoyan untuk membalaskan dendamnya. Namun di saat yang krusial, Xiaoyan pun ditolong oleh Feng Junze. Namun pada saat itu, Lei Zunze pun bersikeras untuk menyelesaikan masalah Fei Tian dengan Xiaoyan. Singkat cerita, Feng Junze pun menolak usulan dari Lei Zunze. Oleh karena itu, Pen Qin-er pun turun tangan untuk menghadapi Xiaoyan. Kembali ke pertarungan antara Xiaoyan dan Pen Qin-er. Nampak Xiaoyan pun ditekan habis-habisan oleh Pen Qin-er. Itu membuat Feng Junze pun merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan. Namun di saat yang sama, Xiaoyan pun mengeluarkan kekuatan dari api surgawi dan membentuk api lotus. Dengan menggunakan teratai api lotusnya, Xiaoyan pun mencoba untuk menahan serangan mematikan dari Pen Qin-er. Kemunculan teratai api lotus itu tentu saja membuat kaget semua orang tak terkecuali Pen Qin-er. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara itu di dalam arena, tiba-tiba api lotus yang diciptakan oleh Xiaoyan pun membengkak, sehingga membuat semua orang pun menjadi kaget tak terkecuali para dozun. Akibat dua bentrokan itu membuat sebuah fluktuasi energi yang sangat menakutkan di dalam arena. Sementara itu di tempat yang lain, Pen Qin-er pun mulai merubah segel untuk menghadapi kekuatan api lotus milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, Feng Junze, Lei Zunze, Hong Zunze, dan Jian Junze pun merasa kaget dengan kekuatan api surgawi milik Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki api surgawi yang sangat kuat. Di dalam arena, akhirnya dua bentrokan itu pun telah usai sehingga membuat semua orang pun menghela napas. Namun mereka tidak menyadari kekuatan api surgawi milik Xiaoyan yang terbentuk dari dua jenis api surgawi. Di tempat yang lain, Pen Qin-er pun mencibir kekuatan api lotus milik Xiaoyan, namun dia tidak menyadari kalau itu bukanlah kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan. Tiba-tiba, Xiaoyan pun melemparkan dua jenis api surgawi ke arah api lotus sehingga membuat Pen Qin-er pun merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki lebih dari satu api surgawi di dalam tubuhnya. Seketika api teratai lotus yang telah ditambahkan dua api surgawi yang lainnya menjadi membengkak di hadapan Pen Qin-er. Di tempat yang lain, untuk menghadapi kekuatan api lotus tiga warna milik Xiaoyan, Pen Qin-er pun membentuk sebuah perisai pertahanan. Akhirnya api lotus tiga warna milik Xiaoyan pun menghantam pertahanan dari Pen Qin-er sehingga membuat fluktuasi energi yang sangat menakutkan di dalam arena. Akibat dua bentrokan itu menciptakan sebuah retakan spasial di antara keduanya. Sementara itu, Xiaoyan pun masih menyetabilkan kekuatan dari api surgawinya hingga ledakan pun terjadi. Akibat ledakan itu, Xiaoyan pun terhempas beberapa meter ke belakang. Di tempat yang lain, Pen Qin-er pun mulai menganggap serius pertarungannya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia pun menggunakan garis keturunan Phoenix surga kuno untuk menghadapi Xiaoyan. Tiba-tiba dua sayap besar pun membentang di belakang punggung Pen Qin-er sehingga membuat Xiaoyan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Pen Qin-er mempunyai dua sayap yang sangat mirip dengannya. Ketika Pen Qin-er telah menggunakan kekuatan dari garis keturunan dan memunculkan dua sayap Phoenix surgawi, membuat semua orang pun menjadi takjub. Mereka semua tidak menyangka kalau Pen Qin-er ini adalah keturunan dari ras iblis Phoenix surga kuno. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak termenung dengan kemunculan dua sayap di punggung Pen Qin-er. Di sela keterkejutan semua orang, tak terkecuali Xiaoyan, Pen Qin-er pun mulai menggunakan kekuatannya untuk menghabisi Xiaoyan. Tiba-tiba, sebuah avatar Phoenix hitam raksasa pun muncul di belakang Pen Qin-er sehingga membuat sebuah tekanan yang cukup kuat ke Xiaoyan. Sementara itu, di tempat yang lain, semua orang pun mulai merasakan tekanan yang sangat kuat dari Pen Qin-er. Pada umumnya, mereka semua tidak bisa bertahan dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang dikeluarkan oleh Pen Qin-er. Sementara itu, di tempat yang lain, tiba-tiba Xiaoyan pun merasa kaget dengan fluktuasi energi di dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun mengetahui kalau di dalam cincin penyimpanannya terdapat 3 esensi darah iblis surga kuno. Mengetahui kalau lawannya adalah anggota dari iblis surga kuno, Xiaoyan pun mulai menggunakan kekuatan dari 3 perubahan api surgawi untuk menghadapi Pen Qin-er. Melihat Xiaoyan menggunakan kekuatan rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, Pen Qin-er pun mendengus. Di tempat yang lain, setelah Xiaoyan menggunakan kekuatan dari 3 perubahan api misterius, kekuatannya jadi meningkat menjadi Dojong bintang 3. Sementara itu di kumpulan para dojun, Feng Junze pun menyindir Lei Zunze.
Dia tidak menyangka kalau Lee Junze menyembunyikan seorang Feng Xin-er di dalam klannya. Kembali ke dalam arena, Feng Xin-er pun mulai menyerang Xiaoyan dengan kekuatan pinik surgawinya. Untuk mengalahkan Xiaoyan, Feng Xin-er pun menggunakan sebuah teknik rahasia, yaitu jurus pinik penelan langit dan bumi. Seketika beberapa serangan pun langsung menyerang Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari setiap serangan mematikan dari Feng Xin-er. Sementara itu di tempat yang lain terjadi perbincangan yang sangat alot antara Feng Junze dengan Lee Junze. Feng Junze pun berkata, jika sesuatu terjadi pada muridmu itu, maka Xiaoyan akan menyinggung seluruh iblis surga kuno, ucapnya. Mendengar itu, Lee Junze pun mendengus. Tuan Feng benar-benar mengira bocah itu bisa mengalahkannya. Qin-er telah menggunakan rahasia keluarganya. Bahkan para ketua yang berkuasa di Pavilion Penglai tidak dapat melakukan apa-apa kepadanya, ucap Lee Junze. Kembali lagi ke pertarungan antara Xiaoyan dengan Feng Xin-er. Nampak Xiaoyan pun kewalahan menghadapi serangan brutal dari Feng Xin-er. Setelah mencoba untuk menghindari serangan mematikan dari Feng Xin-er, akhirnya posisi Xiaoyan pun semakin terdesak. Dalam tekanan bertubi-tubi dari Feng Xin-er, Xiaoyan pun mencoba untuk menghindarinya. Dia pun terbang ke sana kemari untuk menghindari serangan mematikan dari Feng Xin-er. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xin-er yang melihat Xiaoyan kewalahan oleh serangannya, dia pun mencibir. Kalau serangannya itu tidak bisa dihindari oleh Xiaoyan. Kemanapun Xiaoyan menghindar, maka serangan itu akan mengejarnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun merasa frustasi oleh gempuran mematikan dari Feng Xin-er. Lalu dia pun mengeluarkan suan besarnya untuk menghadapi serangan agresif dari Feng Xin-er. Melihat Xiaoyan yang kewalahan, Feng Xin-er pun mendengus. Xiaoyan, aku ingin melihatmu berapa lama kamu bisa bertahan, ucapnya. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai tak tahan lagi. Akhirnya dia pun mengeluarkan api lotusnya untuk menghadapi serangan gencar dari Feng Xin-er. Sehingga serangan Feng Xin-er itu pun hancur di depan Xiaoyan. Xiaoyan pun menggunakan teknik langkah 3000 petirnya untuk mendekati Feng Xin-er. Seketika tubuh Xiaoyan pun berkelebat, berusaha untuk mendekati posisi dari Feng Xin-er. Melihat Xiaoyan yang akan mendekatinya, Feng Xin-er pun menambah daya gebrak serangannya kepada Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun semakin agresif untuk menghadapi perlawanan dari Feng Xin-er. Dia pun mencoba untuk menghantam Feng Xin-er dengan suan besarnya. Namun tiba-tiba sebuah serangan balik pun dihantamkan Feng Xin-er ke tubuh Xiaoyan sehingga Xiaoyan pun terjatuh ke dalam arena. Jatuhnya Xiaoyan ke dalam arena membentuk sebuah lubang yang sangat besar di dalam arena. Seketika arena di tempat itu pun ditutupi oleh debu yang bercipratan ke udara. Melihat Xiaoyan telah dikalahkannya, Feng Xin-er pun melirik Lee Junze dengan penuh kemenangan. Sementara itu di tempat yang lain, Lee Junze pun tersenyum kepada Feng Junze. Hasil dari pertarungan itu membuat semua orang pun menjadi terdiam. Mereka tidak menyangka kalau Feng Xin-er dapat mengalahkan Xiaoyan. Setelah kemenangan Feng Xin-er, gemuruh sorak pun terdengar di mana-mana. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dikalahkan oleh Feng Xin-er. Namun kemenangan itu hanya sesaat ketika fluktuasi energi menakutkan dikeluarkan dari sebuah tempat, yaitu keberadaan dari Xiaoyan. Sebuah energi menakutkan pun muncul di hadapan semua orang. Tanpa diduga oleh semua orang, di dalam kabut itu muncullah api lotus 3 warna yang sangat menakutkan, yang memancarkan energi kematian ke semua orang. Akibat fluktuasi energi yang sangat menakutkan, di sisi yang lain Feng Xin-er pun ketar-ketir. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba teratai api lotus 3 warna pun melesat ke arah Feng Xin-er. Semua orang pun menjadi kaget. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi ke dalam api lotus itu. Menghadapi serangan maut dari teratai api lotus Xiaoyan, Feng Xin-er pun telah bersiap untuk menghadapinya. Tiba-tiba sebuah avatar pun telah disiapkan oleh Feng Xin-er untuk menghadapi Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun semakin mendekati posisi dari Feng Xin-er, lalu dia pun berteriak kepada Feng Xin-er. Di bawah murka Buddha, hantu dan setan akan dimusnahkan selamanya, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun melemparkan teratai api lotus 3 warna ke arah Feng Xin-er. Seketika api lotus itu pun membengkak di hadapan Feng Xin-er. Tidak mau kalah oleh Xiaoyan, Feng Xin-er pun menggunakan avatar pinik surga kunonya untuk menghadapi api lotus milik Xiaoyan. Dua energi yang sangat kuat pun beraduan di atas udara. Akibat bentrokan dua kekuatan yang sangat dahsyat membuat fluktuasi energi yang menyebar di dalam arena. Semua orang pun terpengaruh oleh energi itu. Kembali ke dalam pertarungan, Xiaoyan pun nampak kewalahan untuk menghadapi energi yang sangat ganas di udara ini. Dia tidak menyangka kalau bentrokan api lotus dengan avatar iblis surga kuno membuat fluktuasi energi yang sangat menakutkan sehingga dia pun tak sanggup untuk menahannya.
Akibat bentrokan dua energi itu membuat sebuah retakan spasial di udara sehingga membuat fluktuasi energi pun semakin menakutkan. Sama dengan Xiaoyan, di sisi yang lain, Pencer pun tidak kuat oleh kekuatan api lotus milik Xiaoyan. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah teknik dari klannya. Pencer pun berteriak, Iblis Phoenix Bell. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba muncullah sebuah lonceng bel raksasa di atas arena. Tentunya lonceng bel raksasa itu mengurung posisi Xiaoyan yang ada di dalamnya. Di tempat yang lain, akhirnya Xian Zhuze pun angkat bicara tentang Iblis Phoenix Bell ini. Dia mengatakan kalau Iblis Phoenix Bell ini diciptakan oleh ahli doseng dari klan Iblis Phoenix. Bahkan dikatakan kalau lonceng ini digunakan oleh doseng itu, maka akan mengeluarkan suara sonik yang menakutkan, ucap Xian Zhuze. Saya sangat khawatir dengan teknik Iblis Phoenix Bell ini. Jika digunakan oleh doseng asli, maka semua orang yang berada di tempat ini pun akan terluka atau mati, ucapnya. Kemunculan lonceng raksasa di dalam arena itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat ditangkap oleh lonceng raksasa itu di dalamnya. Sementara itu di tempat yang lain, melihat Xiaoyan telah dikurung oleh lonceng raksasa membuat hati Peng Zhuze pun merasa cemas. Di sisi yang lain, Lei Zhuze pun bangkit lalu dia pun menengus ke arah Peng Zhuze. Dia pun berkata kepada Peng Zhuze dengan arogannya. Dia pun memuji-muji bakat dan talenta Pencer yang berhasil mengalahkan Xiaoyan di hadapannya. Di tempat yang lain, mendengar ejekan dari Lei Zhuze, Peng Zhuze pun merasa tidak senang. Akibat dari tertangkapnya Xiaoyan oleh bel Iblis Phoenix milik Pencer membuat semua orang pun tidak menyangka. Lalu seketika, sorak-sorak pun terdengar lagi. Dalam gemuruh sorakan itu, tiba-tiba semua orang pun dikagetkan oleh sebuah guncangan yang sangat kuat. Akibat goncangan yang sangat kuat itu membuat para dojun pun maju untuk menyaksikannya. Tiba-tiba mereka semua pun menjadi kaget dengan keadaan yang ada di depannya. Tiba-tiba bel Phoenix Iblis itu pun bergetar di hadapan semua orang dan mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat di dalamnya. Terlihat jelas retakan-retakan kecil pun muncul di sekitaran lonceng bel Phoenix itu sehingga membuat fluktuasi energi yang sangat kuat. Melihat kejadian itu, Peng Zhuze pun nampak senang dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Lei Zhuze pun merasa tidak percaya. Sementara itu, di dalam arena, tiba-tiba lonceng raksasa itu pun hancur di hadapan semua orang. Akibat hancurnya bel raksasa itu, membuat debu pun bertebaran di sekitaran arena, sehingga membuat semua orang pun tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah debu bertebaran, nampaklah sosok Xiaoyan yang menahan rasa sakit, lalu dia pun memandang ke arah Pencer. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zhuze pun nampak tidak senang dengan kemunculan Xiaoyan. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat lolos dari jebakan Iblis Phoenix Bell. Di belakang Peng Zhuze, Mu Qingluan pun nampak shock dengan kekuatan yang dimunculkan oleh Xiaoyan dan Pencer. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan berhasil menghadapi kekuatan mutlak dari Pencer. Kembali ke dalam arena, akibat Xiaoyan menggunakan kekuatan sepenuhnya sehingga dirinya pun terluka. Oleh karena itu, dia pun mengkonsumsi pil penyembuhan yang disimpannya di dalam cincin penyimpanan. Sementara itu di tempat yang lain, Pencer pun menyadari kalau Xiaoyan telah memakan pil penyembuhan. Dia pun berusaha untuk menyerang Xiaoyan dengan selendangnya. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Xiaoyan dan akhirnya Xiaoyan pun mengendalikan pertarungannya. Pencer pun kembali untuk menyerang Xiaoyan dengan secara membabi buta. Namun di tempat yang lain, setelah Xiaoyan mengkonsumsi pil penyembuhan, kekuatannya menjadi meningkat. Pencer pun semakin kewalahan menghadapi serangan brutal dari Xiaoyan. Tubuh Pencer pun dibanting-banting ke atas udara oleh Xiaoyan. Akhirnya tubuh Pencer pun dihantam oleh pukulan Xiaoyan hingga tubuhnya terhempas dan jatuh ke dalam arena. Puk, suara tubuh Pencer pun ambruk di hadapan Xiaoyan sehingga membuat sebuah retakan di dalam tanah. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun telah mendarat di samping Pencer, lalu dia pun mengamati sosoknya. Sementara itu di sudut penonton, semua orang pun yang menyaksikan pertarungan yang sangat sengit itu, mereka pun tidak menyangka kalau Pencer dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Bagaimana mungkin tidak, ucap mereka. Sementara itu di dalam arena, Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawinya, lalu dia pun menembakkan ke ruang kosong. Tiba-tiba muncullah Pencer di hadapannya. Di sisi yang lain, Pencer pun nampak kesakitan akibat dihantam oleh api surgawi milik Xiaoyan. Xiaoyan pun menghina Pencer yang telah menggunakan tubuh klon tingkat amatiran di hadapannya. Di sisi yang lain, akibat hinaan dari Xiaoyan itu membuat Pencer pun menjadi marah, lalu dia pun berusaha kembali untuk menyerang. Baku hantam pun terjadi, namun akhirnya Pencer pun dikalahkan oleh Xiaoyan.
Dalam frustasinya, tiba-tiba jari Pensier pun menunjuk ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba jari itu pun menghantam telapak tangan milik Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget Xiaoyan, lalu dia pun berusaha untuk menutupi 3 esensi darah Pinik Surga kuno yang ia miliki. Sementara itu di tempat yang lain, Pensier pun merasa curiga dengan gelagat Xiaoyan. Dia pun merasakan fluktuasi energi yang sama dengan dirinya. Lalu dia pun menanyakan benda yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Apakah benda yang disembunyikan oleh Xiaoyan itu ada hubungannya dengan klan iblis Pinik Surga kuno? Ucap Pensier. Sementara itu di atas podium, Lei Junze dan Peng Junze pun melesat untuk menghampiri Xiaoyan dan Pensier. Setelah sampai, Lei Junze pun bertanya kepada Pensier. Pensier, apa yang terjadi? Ucapnya. Dia memiliki sesuatu dari klan saya, ucap Pensier. Di tempat yang lain, Peng Junze pun angkat bicara. Menang ataupun kalah dalam kompetisi itu adalah adil, ucapnya. Meskipun Anda adalah anggota keluarga dari kerajaan iblis kuno, jangan berpikir bahwa Anda bisa merajalela di dataran tengah, ucap Peng Junze. Di sisi yang lain, Pensier pun berkata, saya akan mengambilnya dari Xiaoyan. Apakah itu inti sihir atau esensi darah, ucapnya. Jika ini benar, klan kami pasti akan mengirim tim eksekusi ke dalam klan, ucap Pensier. Sungguh orang-orang yang sombong, ucap Peng Junze sambil menatap ke arah Pensier. Lalu Peng Junze pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Untuk sejenak, mereka semua pun terdiam dengan ucapan dari Pensier. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun bertanya kepada Pensier, sebenarnya Nona Peng, saya tidak tahu apa yang Anda cari. Bicarakan menurut pendapat saya, Anda terlalu berlebihan. Peduli menang atau kalah dalam sebuah kompetisi itu adalah wajar. Pensier pun mendengus, mengapa saya begitu dianiaya? Jika benar Anda tidak berbuat salah kepada saya, apakah Anda berani membiarkan saya untuk mencari di dalam tubuh Anda? Ucap Pensier. Mendengar ucapan dari Pensier, di sisi yang lain, Peng Junze pun nampak tidak senang. Dia pun tidak menyetujui dengan permintaan Pensier untuk menyelidiki Xiaoyan. Di tempat yang lain, Pensier pun mendengus kepada Peng Junze. Mau tidak mau, saya harus menyelidiki Xiaoyan, ucapnya. Dia pun mengatakan kalau itu telah sesuai dengan aturan klan, ucapnya. Namun jika tidak terbukti kalau Xiaoyan menyembunyikan sesuatu dari saya akan meminta maaf kepadanya, ucap Pensier. Di sisi yang lain, akhirnya Xiaoyan pun berkata kepada Peng Junze, Tuan Peng, tenanglah, biarkan Xiaoyan mengambil tanggung jawab untuk masalah ini, ucapnya. Nah, jika kamu bersikeras mencurigai bahwa aku telah mencampuri urusan klanmu, boleh kamu mencobanya, ucap Xiaoyan. Oleh karena itu, maka gunakan keahlian pencarianmu untuk mencari sesuatu di dalam tubuh saya, ucap Xiaoyan. Di samping Xiaoyan, Peng Junze pun nampak cemas, namun Xiaoyan pun menenangkan Peng Junze. Sementara itu di tempat yang lain, Pensier pun mulai membentuk sebuah segel untuk melakukan pencarian di dalam tubuh Xiaoyan. Pensier pun berusaha untuk mencari tahu benda-benda yang mencurigakan di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah diselidiki beberapa saat, akhirnya Pensier pun tidak menemukan benda yang mencurigakan di tubuh Xiaoyan. Akhirnya pencarian itu pun dihentikan olehnya. Pensier pun nampak putus asa tidak dapat menemukan esensi darah yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Padahal Xiaoyan telah menyembunyikan esensi darah itu di dalam api surgawi miliknya.